Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, kita bertemu lagi pada hari ini dalam pelajaran fisika seperti biasa. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik tadi, ya, terkait dengan fluida statis atau fluida yang bagaimana kemarin masih ingat? Fluida yang di oke, baik. Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan dipimpin oleh Alifia, silahkan dipimpin berdoa teman-teman. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Masuk semuanya ya? Ya, kita cek dulu ya siapa saja yang masuk hari ini. Aisyah Nuria, Alifia Arif, Manfatul hadir, Afiqatul Izzah, sakit. Arika Octavia. Baik, masih semangat ya untuk hari ini ya? Oke, hari ini kita akan belajar mengenai fluida statis kembali. Yang kemarin kalian sudah belajar tentang apa kemarin? Tekanan hidrostatis. Jadi fluida statis memiliki banyak sifat, ya. Dan juga hari ini kita akan mempelajari masih fluida statis, tetapi kita akan mempelajari hukum Pascal. Kita akan mempelajari hukum Pascal pada hari ini. Ya, hukum Pascal itu yang seperti apa dan bagaimana nanti kita akan belajar bersama. Terlebih kalau hari ini kita akan belajar menggunakan metode PJBL atau Project Based Learning. Jadi kalian akan berkreasi menggunakan materi yang Bapak sajikan ini. Pernahkah kalian melihat mobil yang terangkat di tempat cucian mobil? Pernah ya, di mana? Di cucian mobil. Ya. Dekat sini juga ada kan, di di cucian mobilnya Bu Sofi. Selatannya Al Haris itu ada ya. Kita lihat bagaimana, apa yang aneh dengan cucian mobil. Mengapa Pak Apit menanyakan itu? Terlihat ya. Ini kita lihat mobilnya diangkat ke atas. Kira-kira mobilnya bisa nggak loncat? Nggak bisa. Tentu saja ada alat yang bisa mengangkat mobil tersebut. Nah, kita akan belajar tentang itu. Ya. Jadi dengan mobilnya diangkat itu si pekerjaannya dengan mudah bisa membersihkan bagian bawah-bawahnya sehingga bisa terhindar. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini bisa tolong dibacakan apa ya? Reva, mohon dibacakan ya. Tujuan pembelajaran setelah mengamati video penerangan mobil tadi kalau misalnya diangkat orang 4 itu kira-kira kuat nggak? Enggak.
sekarang nggak kuat ya, tapi dengan alat yang tadi dengan mudahnya dia bisa diangkat dan diturunkan. Kok mudah sekali dia diangkat dan diturunkan. Nah, kita akan mempelajari hal itu. Jadi mobil tadi diangkat menggunakan alat namanya jadi dia diangkat menggunakan alat namanya pompa hidrolik. Pompa hidrolik. Bagaimana cara kerjanya? Nanti kita akan pelajari itu dan membuat karya sederhana. Ya. Nah, ini Bapak akan membagikan apa namanya LKPD-nya terlebih dahulu ke kalian. Jadi kemarin kalian sudah dibentuk berkelompok kan ya? Berapa satu kelompok anggotanya? 5 ya. Ini 5. Ya, oke. Ada 5, ada 4 ya. Yang 3 juga ini. Karena nggak masuk tadi ya anggotanya. Ya, tukar masak. Oke. Baik, selanjutnya kalian bisa melihat LKPD yang sudah Bapak bagikan ya. Masing-masing ketua kelompoknya silakan diperhatikan LKPD-nya. Tujuan pembelajarannya diantaranya melalui proses pengamatan, menanya, mencoba, menolak dan mengkomunikasikan. Peserta didik dapat merancang alat sederhana menggunakan prinsip hukum Pascal dengan benar. Kemudian memaparkan hasil rancangan alat sederhana menggunakan prinsip hukum Pascal. Jadi nanti membuat proyeknya, jadi tidak harus selesai pada hari ini, ya, karena membuat proyek itu tidak tidak semudah ya mengerjakan soal atau bagaimana. Kita butuh menyiapkan alat, kita membuat rancangannya terlebih dahulu. Jadi di situ nanti kalian diminta sesuai instruksi akan membuat jadwal perencanaan proyek. Ya, di situ nanti kalian dan juga menggambarkan desain proyek yang akan kalian buat. Nah, untuk dapat membuat rancangan yang Bapak minta, tentu saja kalian harus paham, harus sangat paham terkait dengan hukum Pascal. Ya, maka itu ini kembali diperhatikan. Silakan. Bagaimana hukum Pascal bekerja? Nah, silakan diperhatikan video yang Bapak siapkan ini dengan seksama biar nanti kalian bisa mengembangkannya. Setelah ini kalian juga kami minta untuk belajar dari buku ajar yang Bapak siapkan. Baik, itu tadi penjelasan dari hukum Pascal. Jadi tadi sudah dijelaskan ya di video tadi. Ketika ada pipa yang berbentuk misalnya pipa U gitu ya. Nah, misalnya ini juga kita gunakan ketika kemarin kita belajar tekanan hidrolik tekanan hidrostatis ya. Jadi ketika pada ketinggian yang sama, maka pipa U itu memiliki tekanan yang sama. P1 sama dengan P. Tapi berbeda dengan yang kemarin tekanan hidrostatis itu kan rho kali G kali. Nah, hal ini yang dipakai adalah seperti yang kita pelajari di SMP atau MTS. P di sini memakai rumus adalah F per A. Sama F per A-nya. Ini F1, A1, F2, A2. F itu apa? Gaya. Sedangkan A apa? Luas penampang. Jadi kalau kita lihat di pompa hidrolik itu kan penampangnya berbeda. Yang satunya kecil, yang satunya besar. Yang satunya cukup dengan gaya kecil bisa menghasilkan gaya yang jauh lebih besar. Sehingga tadi ada parkir mengangkat mobil dengan mudahnya ya, bersusun-susun itu karena menggunakan hukum Pascal.
Jadi itu diperintahkan untuk membuat apa? Sketsa. Ya, sketsa atau rancangan penerapan hukum Paskal. Silahkan dibuat. Kalian mau membuat apa? Bebas. Yang penting semuanya berkaitan dengan hukum Paskal. Silahkan dirundingkan dengan teman-temannya. Nanti juga silahkan membuka apa namanya buku ajar. Komputer bagaimana? Boleh. Tapi satu kelompok nggak boleh banyak-banyak yang terbuka ya. Nanti yang kalian buka macam-macam nanti Instagram yang terbuka nanti. Ya, silakan dibuka satu, fokus untuk mengerjakan tugas yang sesuai LKP. Silakan nanti didiskusikan oleh masing-masing kelompoknya. Jadi Paskal itu kan apa namanya tekanan itu pada wida di ruang tertutup, dia itu akan ditembuskan ke segala arah sangat besar. Makanya tadi kan lubangnya kecil, di ujung yang satunya besar, tapi dia hasilnya menghasilkan gaya yang besar. P-nya tetap sama, tapi gayanya Kami dari kelompok 7 akan membacakan hasil diskusi dari diskusi kami tadi. Untuk lebih memahami dari Paskal, kelompok kami memilih untuk praktek membuat pompa hidrolik dengan bahan-bahan kardus dan tembak beserta koreknya, 2 suntik yang terbesar dan yang kecil, gunting, selang, air, dan mobil-mobilan. Kita mobil-mobilannya rencananya mau membuat dari belimbing dan tusuk lidi rencananya, dan jadwal perencanaannya pada tanggal 30 bulan Oktober 2023 kita mendiskusikan perencanaan proyek dan hasilnya tersebut harus jadi beserta terperinci. Tanggal 31 Oktober 2023 kita benar membuat kardus penyokongnya. Kardusnya tuh yang bagian ini loh, di luarnya, dan hasil tersebut harus jadi dengan rapi. Tanggal 2 November 2023 kita akan memasang suntik, 2 suntiknya boleh dan harus menyelesaikannya dan bisa dipraktekkan di depan. makanan yang diberikan pada cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah bersama kita. tekanan yang diberikan kepada zat cair dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah sama besar. Sehingga dengan sifat-sifat tersebut kita bisa membedakan gayanya. Tadi ada contoh, ada mobil yang besar bisa diangkat dengan mudah oleh dongkrak yang sangat kecil. Itu tadi. Nah, tekanannya persamaannya bisa kita lihat di sini. P1 sama dengan P2. Kalau dijabarkan di bawahnya adalah F1 per A1 sama dengan dengan F itu adalah gaya dan A adalah nampak. Jadi itu nanti di pertemuan selanjutnya Pak Afin harapkan alat-alat yang kalian rencanakan sudah jadi dikerjakan di luar jam pelajaran ya. Nanti bisa, tapi juga ada yang merencanakan di hari Jumat, nanti luar libur, bagus.
atau di jam setelah pulang kerja bareng boleh ya. Itu tadi yang sudah kita dapatkan, semoga pelajaran kita bermanfaat. Amin. Dengan ilmu yang bermanfaat. Amin. Kita akan melanjutkan kegiatan proyek ini pada pertemuan yang selanjutnya. Sekian dari Pak Habib. Apabila ada salah kata, kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bapak akan memeriksa satu persatu proyek yang sudah kalian buat. Ini apakah masih ada problem atau tidak? Ya, kita akan cek satu persatu. Kalau misalnya masih ada alat kalian yang masih perlu perbaikan, mungkin karena sudah jadi ada yang rusak hari ini, silakan diperbaiki dulu. Kita lihat dari kelompok satu dulu. Ini kelompok ini. Kelompok 4 dengan dongkrak hidroliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindia Arifatul Musyidah dan teman-teman saya. Saya Nabidatul Liyah. Yang masuk kuliah. Kami di sini akan mempresentasikan tentang hasil proyek kami yang mana telah kami sepakati pada sebelumnya. Kami akan membuat dongkrak hidrolik yang membutuhkan alat dan bahan, suntikan, stick, selang kecil, kardus, paku minus, tusuk gigi. Nah, untuk cara kerja dongkrak hidrolik, Oke, kita lihat ya. ketika suntikan ditekan, maka ia akan menyalurkan tekanan yang sama besar ke suntikan yang kedua, yang mana membuat dongkrak ini menjadi gerak ke atas. Sebaliknya, jika suntikan ditarik, maka ia akan menyalurkan tekanan yang sama besar pula, yang menjadikan dongkrak ini menjadi ke bawah. Sama dengan hukum Pascal yang berbunyi, tekanan yang diberikan pada fluida atau zat cair di dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sangat besar. Nah, dongkrak hidrolik ini biasanya digunakan untuk mengangkat mobil saat mengganti ban, saat mencuci mobil, dan parkir mobil hidrolik yang mana lebih menghemat tempat. Dongkrak hidrolik ini membuatnya tidak semudah yang kita bayangkan, karena untuk memasangkan antara titik 1 dan titik 2 membutuhkan tenaga yang lebih, karena harus menjaga sticknya agar tidak patah. Yang lainnya? Jadi pertanyaan? Sekarang kita akan membahas lebih lanjut mengenai apa yang sudah kalian buat. Jadi kita ini sedang membahas yang namanya hukum Pascal. Kemarin kalian sudah tahu bahwa hukum Pascal itu berbunyi bagaimana? Tekanan yang diberikan pada fluida dalam ruang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Ya, jadi tekanan yang diberikan ke fluida yang tertutup akan diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi
fluidanya kalian tangkap di dalam suntikan. Tadi ada yang dikasih warna dan ada yang dikasih warna, tapi bagus karena itu dia juga bisa memberikan informasi bahwa di dalamnya ini ada fluida. Tidak hanya ada udaranya saja, meskipun udara juga fluida. Terus terkait dengan tekanan tersebut, tekanan Pascal itu bisa dirumuskan seperti ini. P1 sama dengan P2. Artinya bagaimana? Bisa saya pinjam sebentar punyanya kelompok ini. Artinya bagaimana? Artinya tekanan yang ada di suntikan kecil dan suntikan besar nilainya sama. Lambangnya kan sama dengan ya. Jadi tekanan kiri dan kanan itu sama besar, meskipun yang satunya kecil, yang satunya besar. Nah, terus ketika dijabarkan selanjutnya P sendiri itu kan kalau dirumuskan kan apa? P per A. P apa? F. F. Nah, ini banyak yang salah sebut apa? F. Nah, kan ya, jadi F per A. Ya. Seperti ini notasinya. Jadi F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Nah, tadi tekanan di kiri dan kanan sama. Ya. Tetapi kalau dijabarkan ke bawah, ya rumusnya kan tekanan itu kan F per A. Sekarang kita lihat pinjam lagi. Ya. Ini kalau kita lihat, ini kan F itu gaya, A itu luas penampang di sebelah sini. Kelihatan ya, di yang belakang juga kelihatan ya. Lebih ke kecil. Sedangkan yang ini lebih besar. Tetapi menghasilkan berbeda dengan ini. Dicoba aja bandingkan. Lebih ringan yang mana? Coba sebaliknya sekarang. Orang yang sama nggak bisa. Iya kan? Lebih berat kan? Iya. Ya, itu buktinya bahwa hukum Pascal bekerja. Oke, kalau begitu Pak Akif sekarang ingin mendapatkan nilai dari kalian, ingin tahu seberapa jauh pengetahuan kalian terkait hukum Pascal, sehingga Bapak akan memberikan evaluasi pada hari ini. Silakan dikerjakan secara individu. Sudah selesai semua? Sudah ya? Silakan dikumpulkan di depan sini, disalurkan ke temannya yang paling sekian. Jangan lupa kasih nama. Dikumpulkan di meja depan. Kalau ada yang ingin melihat karya temannya boleh. Tadi ya apa? Zahra tadi ya penasaran dengan karyanya jembatan. Sekarang kita refleksi pembelajaran kita. Jadi kita kemarin sudah mencoba membuat proyek. Menurut kalian bagaimana pembelajaran seperti ini? Seru ya, karena Asyik. oke, asik. Kenapa? Mudah untuk dipahami, konsepnya lebih mudah dipahami karena meja sendiri
betul-betul apa namanya melihat fenomena secara langsung, tidak hanya ceramah, gitu ya. Tidak hanya teori. Dan juga kalian berhasil membuat karya-karya yang sangat kreatif, sangat bagus sekali. Tetapi konsep yang sudah ada ini perlu kalian pertajam supaya nanti ketika ada pertanyaan-pertanyaan, mungkin nanti ketika ulangan itu kalian tidak bingung ya. Jadi soal-soal yang sudah ada di buku kerja siswanya silakan dipelajari sehingga kalian lebih terbiasa dengan jenis soal-soal yang akan keluar untuk materi hukum pascal.